Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Mari kita lanjutkan belajar mengaji Iqra yang mana sudah sampai pada Shahifah ke-28 pada Iqra jilid ke-6. Sebelumnya mari kita baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nah, di sini ada lam alif ya. Lam alif itu maknanya tidak boleh berhenti atau adamil waqfi ya, laisal waqfi, atau itu tanda wasol ya. Maka di lafaz tersebut tidak boleh berhenti, maka harus dibaca sesuai dengan kaidah bacaannya apa. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan fa, maka harus dibaca ifa karena ini namanya bacaan ikhfa. Ikhfa itu samar dan disisipi dengan agak suara dengung ya. Huruf ikhfa sendiri itu ada 15 macam ya. Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, do, 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 fa, kof, kaf itu adalah huruf ikhfa ya. Ingat ikhfa artinya samar, maka harus dibaca dhunfa, dhunfa. Nah, di sini idgham mimi ya. Idgham mimi panjangnya 1 alif ya, atau 2 ketukan. Ada mim sukun bertemu dengan mim ya, itu namanya idgham mimi atau bacaan mim sukun. Ini matobi'i, maka harus dibaca panjang. Nah, ini lafaz Allah itu harus dibaca tafhim ya. Lafaz Allah harus dibaca tafhim. Tafhim itu berat, maka humullah, Allah bukan lah ya. Di sini maradha. Ketika ada fathah tanwin waqaf, maka dia harus dibaca fathah panjang, bukan fathah tanwin ya. Nah, ini kebetulan ada tanda waqaf ya, tanda waqaf jim. Jim itu jaiz singkatannya, artinya jaiz itu boleh berhenti, boleh lanjut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakdzibun. Ini mad arid dari sukun ya, panjangnya 2 alif, ini 1,5 sampai 2 alif ya. 1,5 alif sampai 2 alif, atau 3 ketukan sampai 4 ketukan ya. Jadi harus, dan haknya nun terakhir ini itu harus diberikan dalam artian harus dibaca jelas nunnya. Nun sukunnya itu harus dibaca jelas. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan ain ya, maka dinamakan bacaan idhar syafawi. Mim sukunnya harus dibaca jelas. Nah, sama seperti atasnya, ini adalah tanda wasol, lam alif ya, atau laisal waqfi, maka dibaca sesuai dengan kaidah bacaannya yang berlaku. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan ba, maka dinamakan bacaan iqlab ya. Alimum, bi dhammah tanwinnya mati ya. Dhammah tanwinnya itu berubah menjadi harokat dhammah ya. Alimum bi itu ya. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, di sini dibaca idhar ya. Idhar itu jelas ada dhammah tanwin atau ada tanwin bertemu dengan alif ya. Dinamakan bacaan idhar. Idhar itu artinya jelas ya. Jadi ini harus dibaca jelas, bun seperti itu ya. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nah, di sini seperti tadi di atas ya. Ini idgham mimi, ada mim sukun bertemu dengan mim, maka harus dibaca dengung. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan ro ya. Ini hukum nun sukun
Ini namanya bacaan idgham bila gunnah ya. Hurufnya ada 2, ro dan lam ya. Ini dibaca mirro tanpa dengung. Nah, ini dibaca idhar ya. Kasrah tanwin bertemu dengan alif. Wa ma ya'tihim mir rasulin inna kanu bihi yastahzi'un. Nah, ini mat silah qasirah ya, ada hak domir bertemu dengan selain alif atau hamzah. Nah, semisal kita mau membaca satu ayat ini katakanlah ya, tapi nafas kita tidak kuat, bagaimana cara berhentinya? Boleh berhenti di lafadz ila ya. Saya berikan contoh. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa. Nah, berhenti di sini, ulangi lagi dari lafadz ini ya. Illa kanu bihi yastahzi'un. La ikraha fiddin. Nah, di sini ada tanda wakaf ya. Al-waqfu aula singkatannya, artinya berhenti lebih utama. Ini namanya mad jaiz munfasil ya. Ada mad bertemu dengan alif di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif ya. La ikraha fiddin. Ini bukan qalqalah ya. Ingat, kaf sukun itu bukan qalqalah ya. Karena ini huruf hamz, maka harus dikeluarkan suaranya ik ya, tapi bukan ik, bukan ya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan minal ghayyi ya, tapi ditahan ya. Minal ghayy ya. Nah, di sini ketika ada dal sukun bertemu dengan ta ya, itu makhrajnya hampir sama, maka dal sukunnya tidak perlu dipantulkan, tapi masukkan ke dalam ta tasdidnya. Kota ya. Jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Nafas kita nggak kuat karena banyaknya bacaan mat di sini ya. Boleh berhenti di sini. Nah, ulangi dari lafaz sebelumnya. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Nah, ini harus diperhatikan betul ya, bacaan-bacaannya ada apa saja ya. Ini kasroh tanwin bertemu dengan ta, maka harus dibaca ikhfa ya, samar, dan di sisi B agak dengung. Ini ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ini dinamakan mad wajib mutasil ya, panjangnya 2,5 sampai 3 alif. Nah, di sini ini harus dibaca idhar karena kasrah tanwin bertemu dengan ain ya. Idhar itu artinya jelas. Ini harus dibaca ikhfa ya, samar, di sisi B dengung. Ini juga ikhfa lagi. Nah, ini idgham bi gunnah ini karena ada kasrah tanwin bertemu dengan wawu. Itu dibaca dengung ya. Huruf idgham bi gunnah sendiri itu ada 4 yanmu, singkatannya itu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, di sini ada ba sukun ya, huruf qalqalah, maka harus dipantulkan. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Nafas kalian tidak kuat nih sampai di sini, ulangi dari sini lagi boleh, ataupun dari sini juga boleh. Saihatin sayyibatin wa abkara. Nah, di sini ada keterangan sebelum ibta santri agar dikenalkan dan diajarkan huruf-huruf awal surah di bawah ini dengan bacaan yang benar-benar betul, atau ini sering dinamakan huruf munqato'ah ya. Bagaimana cara membaca huruf-huruf seperti ini dengan benar dan baik, panjangnya bagaimana ya, karena sebagian orang ada yang membaca seperti ini, alam
itu tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ketika ada huruf di awal seperti ini dan dia tidak ada harokatnya, maka dia seperti dibaca huruf hijaiyah seperti halnya tidak ada harokatnya. Ya, semisal pada langsung contohnya pertama di sini. Alif lam mim. Ya. Seperti itu ya, harus dibaca benar-benar huruf hijaiyahnya ya, tanpa harokat, dan harus diperhatikan makhraj setelahnya dan ada huruf apa saja dan apakah ada tasjid atau tidak, seperti itu ya. Alif lam mim, bukan dibaca alam ma, tidak ya, karena dia bukan harokat fathah. Ini seperti bendera seperti ini, itu adalah mat ya. Ya, selanjutnya alif lam mim sod. Nah, ini sodnya harus ada kayak kol-kolahnya sedikit ya, karena memang dalam bacaan pengucapan sod ketika tidak ada harokatnya, yaitu pengucapannya sod, 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 gitu ya. Alif lam mim sod. Alif lam ra. Nah, ketika ada harokat seperti ada tanda bendera seperti ini ya, dan harokat berdiri, ini panjangnya beda ya. Ini jauh lebih panjang daripada ini ya. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Nah, ini jangan sampai keliru lagi ya. Jangan dibaca kahaya aso. Jangan salah ya, salah kaprah ini ya. Ini harus dibaca sesuai dengan kaidah pembacaan huruf hijaiyah ya. Jadi kayak huruf hijaiyah itu ya kayak belum ada artinya, belum ada harokatnya ya. Jangan dibaca yang ada harokatnya. Kaf ha ya ain sod. Nah, ini ain ya, ini namanya huruf ain. Ketika bertemu sod, karena belakangnya itu non sukun, maka dibaca ikhfa, harus dibaca samar. Jangan dibaca kaf ha ya ain sod. Nah, seperti itu ya. Ini harus dibaca ainnya samar ya, dibaca ikhfa. Kaf ha ya ain sod, seperti itu ya. Jangan dibaca seperti huruf satu-satu yang mana tidak bertemu dengan huruf gendeng setelahnya. Yang selanjutnya Toha. Ini kayaknya sebagian orang sudah mengetahui cara bacanya ya. Toha, Tasim mim, Tasim mim, Tasin, Tasin. Nah, sebagian orang masih keliru mengucapkan lafaz ini. Kebanyakan
mengucapannya ya-nya jauh lebih panjang daripada sinnya, seperti Yasin wal Qur'anil Hakim, itu tidak ya, padahal sinnya itu jauh lebih panjang daripada huruf ya-nya ya. Yasin ya, sinnya harus lebih panjang daripada ya karena dia memakai mad, dan ini hanya fathah panjang, ini panjangnya 1 alif, ini 2,5 sampai 3 alif ya. Yasin Sod Hamim ya. Ini tanpa tasdid, jadi tidak usah ada penekanan hak ke mimnya ya. Jadi tidak usah penekanan seperti beda dengan ini ya. Sin ke mim, lam ke mim ya, itu harus ada penekanan. Kalau ini tidak usah karena tidak ada tasdidnya di atas huruf mimnya. Hamim. Ain sin qaf. Nah, ini ain sin qaf. Nun sukun bertemu dengan sin, nun sukun bertemu dengan qaf, maka harus dibaca ifa semua. Harus agak ada samarnya ketika setiap perpindahan hurufnya. Ain sin qaf ya. Jangan dibaca ain sin qaf ya. Tidak seperti itu. Nun ya. Seperti itu cara membaca huruf-huruf awal surat, yang mana harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai keliru. Dan semoga bagi kalian semua yang masih belajar diberikan kemudahan dan diberikan kecerdasan oleh Allah sehingga dapat memahami dan melancarkan bacaan-bacaannya ketika membaca Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.